Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Wijayanti, NIM 1866045. Di sini saya akan mereview dan intervensi pada sebuah proyek bangunan berdasarkan prinsip arsitektur berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui, arsitektur berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan sustainable architecture merupakan sebuah konsep yang mempertahankan dan menjaga sumber daya alam agar dapat bertahan lebih lama dan tetap terjaga dengan baik itu dalam sumber daya alam dan lingkungan ekologis manusia, dari segi iklim, kemudian dalam sektor pertanian, industri, kehutanan, dan dalam bangunan arsitektur itu sendiri. Pada dasarnya, arsitektur berkelanjutan berusaha untuk meminimalisir kerusakan pada alam semesta. Hal ini menjadi dasar sebagai seorang arsitek masa kini untuk mempertimbangkan sebelum membangun sebuah bangunan. Dikarenakan jika tidak berusaha untuk meminimalisir kerusakan dan tidak dimulai dari sekarang, akan terjadi kerusakan yang lebih pada generasi mendatang. Maka dari itu, arsitektur berkelanjutan sangatlah penting untuk diterapkan. Berikut ini merupakan 6 aspek pedoman evaluasi penilaian dari Green Building Council Indonesia, yang mana 6 aspek pedoman ini akan saya gunakan sebagai acuan pada proyek rumah tinggal yang akan saya analisis. Masuk pada review dan intervensi pada proyek rumah tinggal. Perancangan bangunan rumah tinggal ini merupakan tugas dari mata kuliah Desain Arsitektur Islami 3 tentang perancangan rumah tinggal yang dilakukan interview langsung dengan klien, yaitu Bapak Kamaludin di Malang. Perancangan rumah tinggal flawless metamorph ini akan direview dan intervensi kembali menurut kesesuaian pada prinsip sustainable architecture menurut 6 aspek pedoman evaluasi Green Building Council Indonesia. Masuk pada prinsip yang pertama, yaitu prinsip tepat guna lahan. Proyek ini memenuhi tepat guna lahan, baik di area depan rumah terdapat jalur pedestrian dan transportasi, terdapat jarak garis sempadan bangunan dengan dimanfaatkan penggunaan pagar rumah, dan memiliki area lanskap berupa taman dengan vegetasi rumput gajah yang bebas dari struktur bangunan. Kemudian terdapat lahan dalam rumah yang juga dimanfaatkan sebagai area taman dengan hardscape berupa batuan alam dan beberapa tanaman hijau di dalamnya. Masuk pada prinsip yang kedua, yaitu efisiensi dan konservasi energi. Rumah tinggal ini bertempatan di kawasan yang asri yang berdekatan dengan lahan persawahan dan kebun warga, sehingga pemanfaatan bukaan dan ventilasi udara sangat memaksimalkan pada arah depan dan belakang. Untuk bukaan samping tidak ada dikarenakan tapak direncanakan akan dibangun sebuah rumah tinggal. Bangunan rumah tinggal ini menghadap ke arah timur dikarenakan mengikuti arah geografis pada kawasan, karena di sisi utara dan selatan terdapat rumah yang berdampingan yang nantinya akan dibangun, sehingga rumah tinggal ini memaksimalkan area bukaan di sebelah timur dan barat. Rumah tinggal ini terdapat bukaan shading device, pintu, dan jendela. Namun hal itu kurang efektif dikarenakan di sisi utara dan selatan tidak terdapat bukaan dan jendela sebagai area sirkulasi, sehingga rumah tinggal ini diberi bukaan atas pada area taman belakang sebagai jalur sirkulasi angin dan cahaya matahari. Masuk pada aspek yang ketiga, yaitu konservasi air. Rumah tinggal ini menerapkan sistem flush toilet otomatis, yang mana hal ini dapat mengukur kebutuhan air yang digunakan. Selain itu, rumah tinggal ini juga memanfaatkan air sumber atau air sumur yang dimanfaatkan sebagai penggunaan kebutuhan sehari-hari. Rumah tinggal ini juga memanfaatkan limbah air hujan yang ditampung dengan tidak mengaspal halaman yang dialirkan ke tanah, dan di halaman green space di depan rumah dan di belakang rumah. Selanjutnya masuk pada aspek yang keempat, yaitu kualitas udara dan kenyamanan udara. Pengaturan thermal pada rumah tinggal ini terdapat rooster pada kamar mandi, kemudian terdapat bukaan atas pada sisi belakang yang dimanfaatkan sebagai taman kecil dengan menghadirkan hardscape kolam ikan, dan terdapat jendela pada sisi timur dan barat. Selain itu, pada fasad bangunan rumah tinggal ini terdapat visi kayu sebagai secondary skin yang dimanfaatkan untuk meminimalisir panas yang berlebih. Sedangkan pada area dapur terdapat jendela bukaan sebagai jalur sirkulasi udara. Masuk pada prinsip yang kelima, yaitu sumber dan siklus material. Material yang digunakan pada rumah tinggal ini menggunakan material yang ramah lingkungan, seperti penggunaan dinding batu bata dengan atap baja ringan dan genteng tanah liat. Penggunaan material pada kusen pintu dan jendela dari material alami, yaitu kayu. Selain itu, terdapat secondary skin dari visi kayu. Selain sebagai penyerap panas dan angin, dapat dimanfaatkan sebagai estetika. Selanjutnya yaitu masuk pada prinsip yang terakhir, yaitu manajemen lingkungan bangunan. Dalam manajemen lingkungan rumah tinggal ini menerapkan sistem pemilihan sampah, baik sampah organik dan anorganik, dengan membedakan tempat sampah yang menjadi 3 warna, baik itu warna merah, kuning, dan hijau. Berikut ini merupakan beberapa alternatif yang dapat dilakukan maupun diubah dalam rumah tinggal, sehingga dapat meningkatkan tingkat keberlanjutan bangunan tersebut.
Yang pertama yaitu memaksimalkan area hijau. 10% dari luas total lahan yang dapat dimaksimalkan sebagai area tanaman hijau, baik dalam pemanfaatan teras garden dan wall garden yang dapat membuat thermal dari luar dan dalam bangunan secara maksimal. Penggunaan panel surya yang dimanfaatkan untuk penghematan penggunaan listrik. Hal ini juga dapat menjadi salah satu dari alternatif yang diterapkan dalam prinsip manajemen lingkungan bangunan. Melakukan penghematan air yang berupaya untuk penghematan pada penggunaan air baik pada air sumber atau air sumur dan air sumber PAM untuk menggunakan air dengan seperlunya. Pemanfaatan kualitas udara dan kenyamanan ruang yang bebas dengan polutan kimiawi. Dengan pemanfaatan penggunaan cat dan coating dengan kandungan VOC rendah, hal ini dapat memberi kenyamanan ruang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.